list dan jawaban pertanyaan. Jadi memang ya teman-teman di YouTube ataupun di Google itu udah banyak banget sih pertanyaan yang biasanya diajukan pada saat wawancara beasiswa. Dan memang sebenarnya pertanyaan itu nggak bakal jauh-jauh dari sana kok gitu. Jadi teman-teman bisa banget mulai list pertanyaan 1 sampai sekitar gitu. Kira-kira pertanyaan yang mungkin bisa jadi itu dipertanyakan, kemudian siapin jawabannya, dan teman-teman tulis misalnya di sebuah buku, atau mungkin teman-teman bisa juga kayak recording, misalnya pertanyaannya, terus teman-teman bisa dengar gitu. Intinya teman-teman harus terbiasa untuk kira-kira pertanyaannya ini, jawabannya ini gitu. Jadi nanti nggak melenceng gitu ketika dipertanyakan. Teman-teman udah siap gitu. Nah ini adalah salah satu persiapan saya pada saat saya sebelum wawancara. Jadi saya punya buku, saya tulis pertanyaan, saya jawabnya, kemudian cek sama orang saya, sama ibu saya. Kebetulan ibu saya juga bagus bahasa Inggrisnya, dicekin, oh ini begini kak, aku kita cari informasi tentang ini gitu. Jadi saya udah punya gambaran nih, kira-kira nanti pertanyaannya bakal ke sini, jawabannya bakal ini gitu. Nah, terus yang paling penting adalah berlatih wawancara dengan bahasa Inggris. Nah, jadi memang nih ya, untuk informasi aja, sebenarnya pihak interviewer itu bakalan memberikan 2 pilihan. Teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Arab. Jadi kira-kira mana yang lebih prefer ataupun mana yang kira-kira teman-teman bisa lebih di situ. Teman-teman bisa pilih itu. Kemudian tes screen-nya berhenti ya, Kak? Halo. Oke. Iya, Halo? aku pakai 2 akun ini. Oke. Laptopnya suka keluar sendiri. Lanjut aja ya. Okay. Aku share lagi. Aman, Kak. Laptopnya keluar sendiri. Nah, oke. Tadi sampai di itu ya, sampai dengan wawancara bahasa Inggris. Nah, jadi memang kita itu bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Arab. Jadi 2 bahasa ini teman-teman bisa gunakan. Tapi kalau menurut saya lebih setuju, lebih bagusnya lagi kalau teman-teman itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, makanya perlunya ada persiapan sebelum prawawancara, yaitu kalian bisa berlatih untuk menggunakan bahasa Inggris yang benar, grammar yang baik, kemudian jawaban yang tepat. Nah, kebanyakan nih kan kita udah gugup di depan para interviewer, ditanya A, kita udah bingung gitu mau apa ya tadi ditanyanya gitu, terus kayak kita gagap, terus akhirnya berantakan gitu. Jadi bagus banget kalau misalnya dari awal kita udah buat list, kita udah berlatih wawancara, jadi ketika kita udah oh ini, oke, sir gitu kan. Jadi udah lancar gitu, jadi kayak ngalir aja gitu. Nah, juga ini hal yang paling penting yang kadang kita suka luput, teman-teman. Apa itu? Yaitu menjaga kesehatan tubuh. Kenapa saya sertakan di sini? Pastinya nih, teman-teman, ketika teman-teman sudah mau dekat hari H, misalnya hari mau interview, teman-teman harus menjaga kesehatan tubuh teman-teman. Kenapa? Harus dalam keadaan kondisi fit, dalam keadaan semangat, dalam keadaan tidak sakit. Karena itu akan berpengaruh pada mood teman-teman ataupun pada saat pembawaan teman-teman pada saat interview, ya nggak sih? Misalnya teman-teman pada saat sebelum hari ya teman-teman capek banget gitu kan misalnya. Jadi pas ada saat interview kayak capek gitu, nggak semangat gitu. Atau mungkin teman-teman sakit, ada flu dan sebagainya, itu kan bakal ngeganggu ya teman-teman. Misalnya batuk-batuk, batuk-batuk pada saat interview itu kan juga kayak salah satu faktor hal yang harus kita hindarkan dalam wawancara gitu. Jadi kalau bisa dalam apalagi pada saat lagi corona. Betul banget. Betul banget. Jadi takut kita orang. tuh kalau bisa bener. Kalau bisa kita dalam kita olahraga, kita makan makanan yang sehat. Jadi kita juga kasih aura yang positif, pikiran yang positif. Jadi pada saat interview kita udah fit, kita semangat, kita depan interview udah kayak gini gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita meluputkan hal yang penting ini, karena ini juga salah satu faktor yang paling penting pada saat proses interview. Kira-kira itu buat proses sebelum wawancara. Semoga bisa dipahami. Kita next ke pada saat wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika wawancara. Yang paling pertama, yang paling menentukan adalah datang tepat waktu. Ya nggak sih? Misal nih, kalian dari kota A ya. Oke sih, memang kita nggak bisa melihat kalau misalnya ada suatu hal yang terjadi di jalan atau mungkin ada kendala atau ada apapun. Tapi ini kalau menurut saya, pada saat hari interview itu adalah hari yang penting banget, hari yang memang itu adalah harus kita apa ya bilangnya, memang penting lah gitu ibaratnya. Jadi kalau bisa di hari itu teman-teman sudah mengkosongkan jadwal atau mungkin teman-teman sudah menyusun jadwal teman-teman dan estimasikan waktu teman-teman misalnya dari tempat A
terus mau ke tempat interview itu berapa lama, terus kira-kira aku harus naik apa, kalau misalnya terjadi kemacetan aku gimana gitu. Jadi ini salah satu hal yang paling penting adalah kalian datang tepat waktu sebelum waktu kalian interview. Kenapa? Itu akan mempengaruhi kalian gitu. Misalnya kalian interviewnya jam 11, kalian sudah datang jam 10 atau jam 10.30, kalian udah bisa tenang, kalian udah bisa mempersiapkan diri kalian, kalian sudah bisa duduk tenang gitu. Beda kalau misalnya kalian datang last minute 10 menit, lari-larian, keringetan, terus kayak tergesa-gesa, masih ngos-ngosan. Pada saat masuk ke ruangan kayak masih gimana gitu kan, masih mengumpulkan nyawa dan semangat gitu. Jadi penting banget datang tepat waktu. Dan menurut saya ini ada juga kejadian pada saat proses interview. Misalnya ada urutan kan. Nah ternyata pada saat urutan A, B, C, D, E, si B ini nggak datang atau mungkin telat. Nah yang C ini pasti bakal maju dong gitu kan. Nah kalau misalnya si C ini belum datang bakal gede gitu kan. Tapi alangkah baiknya nih kalau kita si C itu tadi kita udah datang tepat waktu, bahkan sebelum kita masuk, ternyata kita loh udah datang duluan, kita udah siap duluan gitu kan. Jadi kita duluan yang masuk ke urutan gitu. Pasti itu akan menjadi salah satu poin plus sih kalau menurut saya, karena itu akan dilihat keseriusan kalian ketika kalian dalam hari interview itu, apakah kalian siap, apakah kalian memang memprioritaskan hari itu buat interview, itu bakal jadi salah satu penilaian buat para interview. Oke, sambil saya buka juga slide-nya di HP saya, bentar. Dari laptop aku keluar terus ini slide-nya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Lanjut. Lanjut dulu, aku lanjut aja ini, aku sambil buka dari HP. Nah, kemudian teman-teman selain datang tepat waktu, itu penting ya, jadi jangan sampai telat. Dan begitu pula nanti dengan proses wawancara pada saat online. Nah, biasanya setahu saya di Zoom itu ada namanya break room. Nah, jadi teman-teman nih misalnya dijadwalinnya jam 11. Teman-teman udah bisa masuk 10.30, masuk ke dalam link Zoom-nya. Nanti teman-teman bakal di break room. Nah, di break room itu nanti sambil nunggu giliran, baru teman-teman masuk. Nah, jadi jangan sampai, karena gini, kita nggak bisa estimasiin, kita bisa jadi lebih cepat, atau kita bisa jadi lebih lama, ya nggak sih? Kenapa bisa jadi pertanyaan dari temen-temennya banyak, jadi lama, atau mungkin cuma sebentar gitu. Jadi kita bisa jadi lebih cepat gitu. Jadi saya bilang, untuk cari amannya sih, itu kita dalam waktu, misalnya jam 10, kalau bisa jam 1 jam lah, 1 jam sebelum kita masuk ke jadwal interview itu, kita udah mengosongkan jadwal dan udah siap gitu. Oke, itu tadi tentang masalah waktu ya. Terus yang kedua adalah beri salam kepada interviewer. Dan ini adalah first impression kalian buat si interviewer gitu. Apakah kalian masuk ruangannya dengan gini, deg-degan, jalannya juga deg-degan pelan gitu ya. Atau kalian masuk dengan percaya diri kalian gitu ketika masuk ruangan gitu ya. Good morning sir gitu. Terus kan kayak misalkan bisa juga menggunakan greeting dengan bahasa Turki, merhaba gitu kan. Mungkin kalian dengan senyum, dengan seperti ini gitu. Intinya kalian di situ memberikan attitude yang baik dengan memberikan kesan yang bagus para interviewer di awal kali gitu. Masuk dengan yakin, masuk terus kan mungkin salam, bisa juga dengan salam dan sebagainya. Dan setelah itu biasanya para interviewer akan mempersilahkan kalian buat duduk. Please sit down, please, gitu kan. Oke, sir, thank you. Kalian bisa duduk. Gitu. Jadi, gimana ya, menciptakan aura pertama pada saat kalian masuk ke ruangan interview itu sangat penting banget untuk menciptakan suasana interview yang juga semangat, menarik, dan juga apa ya, itu tadi penting banget impression kalian. Dan salam itu menunjukkan salah satu hal yang penting pada saat proses interview menurut saya. Oke, kemudian gunakan pakaian yang sopan dan rapi, ya Kak sih. Jangan sampai kalian pakai baju yang terbuka, kemudian baju yang belum disetrika, kemudian belum mandi, jangan sampai ya. Atau terus mungkin lain dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau bisa pakai yang rapi, yang sopan, yang itu menunjukkan karakter kalian gitu kan, yang kalem. Dan biasa waktu itu saya pakai baju putih kayak semacam blus gitu, terus pakai pakai baju putih blus, terus pakai rok abu, pakai rok dongker gitu kan. Jadi ya lebih bilang kayak semi formal lah. Dan pakaiannya juga yang kayak jangan gejreng-gejreng banget, jangan pakai warna hijau light gitu kan, kuning ngejreng gitu kan. Pusing nanti interviewernya. Mungkin bisa pakai baju-baju warna yang standar ya,
putih, dongker, terus coklat dan sebagainya yang memang itu ya bisa juga sih menunjukkan identitas diri kalian gitu. Karena saya pernah baca juga para interviewer itu akan melihat kepribadian kalian melalui warna baju yang kalian pakai. Itu jadi salah satu hal yang menurut saya sih logis gitu ya. Nah, kemudian selain pakaian baju yang sopan, terus pakaian baju yang rapi juga penting. Jangan sampai ntar bajunya keluar-keluar lah, jilbabnya mencong-mencong lah, ya nggak sih? Terus mungkin dan sebagainya. Kalau mau pakai make up juga bagus banget, boleh gitu ya. Pakai parfum wangi-wangian dikit boleh gitu. Intinya kalian menunjukkan bahwa kalian itu bersih, kemudian sopan, itu penting banget. Walaupun nanti pada saat wawancara itu kalian interviewnya melalui online, ya cuci muka Kalau lah. kita pakai ini aja. Andara hari itu pakai baju apa? Hari itu Andara pakai baju putih blues, jilbabnya warna itu pada situ jilbab dongker motif, dan pakai rok warna dongker kayak gitu. Jadi kayak hampir mau sewarna gitulah. Karena suka banget dongker, karena juga pakai jilbab dongker nih. Nah, kemudian sopan dan rapi ya teman-teman. Terus ya mukanya juga ya kalau bisa dipermak dikit lah ya. Terus kalau misalnya teman-teman pakai kerudungnya yang rapi, kemudian disetrika dan sebagainya. Karena itu penting banget sih kalau menurut saya. Nah, terus jangan lupakan body language. Nah, jadi penting banget. Masih lagi. Kenapa? Halo? Nah, jadi jangan sampai. Jadi kenapa penting banget ini nih body language itu, karena itu akan menjadi salah satu penilaian bagaimana kepribadian kalian. Karena nih kalau menurut saya, sebenarnya setelah proses berkas, kenapa masuk ke interview, si para interviewer ini pingin lihat nih, kalian tuh orangnya seperti apa, kalian layak nggak untuk diberikan beasiswa ini gitu. Ya, kalian akan menunjukkan di sana bahwa kalian yakin, tegas, ceria, tersenyum, dan tidak itu penting banget teman-teman, karena itu akan jadi salah satu penilaian. Jangan sampai kan lagi di interview tangannya gini-gini, matanya kemana-mana, ya nggak, ininya kayak gini, duduknya turun-turun kayak gini. Itu penting banget teman-teman, duduk yang tegak, tangan ke depan, lihat mata para interviewer itu tersenyum, matanya fokus, tangannya tuh kalau bisa di bawah kayak gini atau mungkin di meja seperti ini gitu. Itu juga penting, pembawaan itu salah satu hal yang memang harus kita perhatikan pada saat wawancara. Ya, teman-teman. Kemudian jangan jawab pertanyaan dengan jelas dan tidak tergesa-gesa. Jadi penting banget, misalnya pertanyaannya apa, kalian jawabnya betul, ngomongnya nggak jelas, terus kayak temblik depan ya kan. Jadi pertanyaan yang diberikan sama interviewer itu nggak ditangkap gitu. Nah, jadi halo. Oke, saya lanjut. Tadi sempat Oke, tentang jawab pertanyaan dengan jujur dan semangat. Oke, kenapa jawabnya dengan jujur? Karena nih teman-teman, pada saat proses interview, itu jawaban kalian itu akan mengarahkan kepada pertanyaan selanjutnya. Misalnya, kan ditanya, kamu bisa bahasa Arab? Terus kalian bilang, iya Pak, saya bisa bahasa Arab, lancar. Coba kamu ngomong bahasa Arab. Wah, ternyata kamu nggak bisa bahasa Arab, atau mungkin kamu nggak selancar itu, kamu ternyata masih beginner gitu kan, intermediate ataupun sebagai yang udah lancar banget gitu kan.
Nah, jadi penting sekali kalau menurut saya jawab dengan jujur. Kalau misalnya kalian nggak tahu, bilang I don't know. Kalau misalnya kalian tahu, kalian jawab itu sesuai dengan kemampuan kalian. Karena itu penting banget teman-teman. Jangan sampai kita mengunggulkan diri kita, tapi ternyata kita nggak sampai di kapasitas itu gitu. Jangan sampai kita ceritain A, B, C, D, tapi ternyata kita nggak pernah gitu. Nanti kita malah keleberan sendiri sama pertanyaan, sama jawaban yang udah kita ajukan. Jawab juga dengan semangat. Misalnya, yes sir, gitu kan. Kayak, kalian tuh harus menunjukkan kalau kalian tuh semangat, kalian tuh layak menjadi penerima beasiswa YTB ini gitu. Memberikan kesan kepada interviewer. Ini yang nextnya. Nah, jadi kalau saya waktu itu saya pop up. Saya buat pop up future plan saya. Dari saya selalu lulus nanti mau ngapain, saya mau jadi jurnalis, saya mau buat ini, buat itu, saya buat pop up, saya buat tuh. Nah, kemudian ada juga yang memberikan kesan para interviewer itu melalui, ada juga yang waktu tahun lalu tuh dia nyanyi bahasa Turki. Ya, intinya adalah, ini misalnya ada 50 interviewer. Gimana nih kita bisa membuat kesan para interviewer, dia ingat sama kita gitu. Kita meninggalkan kesan baik di sana. Misal waktu itu saya memberikan menggunakan bahasa Turki, kemudian memperlihatkan pop up saya, jadi dia ingat, oh itu si A dia yang ini gitu. Oh si B yang dia jawabnya tegas, oh si C yang dia senyum selalu gitu. Nah itu jadi salah satu hal yang bisa dibilang branding diri kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian masuk lempeng aja kayak ya udah jawab pertanyaan keluar ya udah gitu. Jadi interviewer pun juga kayak yang nggak inget kalian gitu kayak oh ya udah gitu. Nah jadi penting banget sih memberikan kesan kepada para interviewer. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tersenyum. Nah, jadi tersenyum ini juga bisa membangun aura kalian, terus menambah semangat kalian, dan ngebangun suasana interview itu biar nggak tegang gitu. Karena kalau saya tuh orangnya suka senyum ya teman-teman. Jadi waktu masuk, waktu itu kan waktu itu kayak siang atau apa gitu kan. Good afternoon, sir, gitu kan. What is your name? My name is Andara, gitu kan. Jadi kayak intonasi yang kita gunakan itu juga yang kayak semangat, terus yang kayak ceria gitu. Itu penting banget sih teman-teman. Itu untuk ngebangun mood kita gitu. Tapi kan juga orang berbeda-beda ya moodnya. Jadi nggak bisa juga ada senyum-senyum terus gitu kan. Jangan senyum-senyum juga setiap waktu gitu kan. Terus yang kayak kalian intinya itu adalah ngebawa suasana dari interview tadi itu menjadi seru dan intinya menarik gitu. Dan pada saat itu saya lumayan lama saya ditanyain berbagai macam tentang yang ada di Turki, tentang jurnalistik Turki, terus negara Turki pernah jadi negara yang seperti apa gitu, pandangan saya dan sebagainya, sampai kita juga ada ketawa gitu. Dan saya ngeliat pada saat proses interview saya itu ada 2 interview, mereka gini-gini. Gini. Ya, jadi kan semakin senang dan semakin yakin gitu kan. Nah, itu juga penting banget sih teman-teman. Jadi jangan lupa tersenyum. Nah, ini nih hal-hal yang saya berikan ini kadang kala suka lupa sama kita, tapi ternyata ini penting ya untuk kita ngebangun suasana pada saat interview maupun kepercayaan diri kita pada saat proses wawancara. Next. Pertanyaan yang sering diajukan. Oke. Yang pertama pastinya adalah seputar berkas aplikasi online. Jadi saya udah mention tadi di awal tentang berkas aplikasi. Jadi pastinya pertanyaan itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang aplikasi yang teman-teman berikan. Misalnya kamu bisa bahasa Jerman, kamu akan misalkan kamu bisa bahasa Jerman, apa yang kamu bisa gitu. Misalnya kamu di sana pernah work experience, kamu pernah mengajar di sebuah sekolah, pasti kamu akan ditanya kamu pernah ngajar apa, di mana, anaknya siapa yang kamu ajari gitu. Terus misalnya kamu juga pernah kamu menyertakan di sana sertifikat bahasa Arab misalnya, kamu akan diuji bahasa Arabmu gitu. Terus kamu menyertakan di sana misalnya kondisi orang tua kamu pekerjaannya misalnya pilot gitu kan. Ditanya, oh orang tua kamu pilot, kenapa kamu nggak mau jadi pilot gitu. Nah, jadi terus itu pasti pertanyaan yang interviewer ajukan itu akan berpengaruh, akan mengarah kepada berkas yang teman-teman berikan gitu. Jadi kalau bisa teman-teman jangan udah upload terus lupa gitu aja, nggak dilihat lagi, nggak diulas lagi isi dari aplikasinya. Jangan sampai, karena nanti pertanyaan itu akan berpengaruh, akan mendasarkan kepada aplikasi online itu. Ya teman-teman ya, sesuai dengan LOI tadi juga saya sampaikan, kuasai itu, surat rekomendasi. Pilihan universitas juga ingat, jangan sampai kalian udah milih Ankara, oh, aku tidak Ankara ya, terus kenapa kamu pilih Ankara? Itu kamu juga harus menjelasin. Misalnya kamu bertanya, kamu milih Ankara, kenapa kamu mau di Ankara? Terus kamu milih jurnalistik, kenapa kamu milih jurnalistik? Itu pasti bakal ditanyain.
Next yaitu pertanyaan selanjutnya adalah apa proyeksi hidup kamu ke depan. Ini pasti pertanyaan yang kalau saya bisa bilang 90% pasti bakal ditanyain. Jadi future plans kalian itu pasti bakal ditanyain. Kira-kira kalian ini adalah orang yang struktur kah, yang visioner kah, atau orang yang kayak gitu ngawur aja. Jadi penting banget kalian mempersiapkan ini, dan kalau menurut saya kalau bisa nih jawabannya itu adalah sesuai dengan jurusan yang akan kalian ambil ataupun sesuai dengan bidang kalian. Misalnya kayak saya mau jadi jurnalis, saya akan kerja di sebuah media, atau mungkin saya akan membuat sebuah media digital, atau mungkin saya bisa membuat sebuah tempat untuk belajar bahasa Turki, bahasa Indonesia, saya akan mengenalkan budaya Indonesia dan budaya Turki dengan melalui YouTube channel dan sebagainya. Pada tahun sekian saya akan ngebangun ini, ngebangun itu penting banget. Dan itu harus sesuai. Misalnya gini, saya pingin kuliah jurnalistik, terus future plan saya pingin begini, gitu. Nggak sesuai, itu juga jangan sampai gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah mengapa kamu memilih jurusan tersebut. Nah, ini teman-teman bisa ceritakan latar belakang teman-teman, passion teman-teman, cita-cita teman-teman. Kenapa sih kamu milih jurusan itu gitu? Kayak saya dulu adalah anak yang suka banget sama dunia sastra, suka menulis, saya pernah jadi pernah jadi pimpinan redaksi majalah. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat buat orang dan menjadi sumber intinya memberikan hal yang baik buat orang. Misalnya itu salah satu mengapa saya milih jurusan itu. Selanjutnya adalah apa yang kamu ketahui tentang jurusan yang kamu pilih. Nah, jadi 3 pertanyaan di atas itu sebenarnya adalah pertanyaan yang diberikan pada saat LOI. Misal kayak saya, jurnalis. Saya tahu jurnalis adalah seseorang yang begini misalnya gitu ya. Dan di Turki sendiri saya tahu medianya ada media ini, media itu, dan mereka selalu memberikan informasi yang kredibel, informasi yang akurat, yang berimbang dan sebagainya. Nah, terusan kayak jurnalis itu berkembang di negara ini, majalah pertama itu tuh penting gitu. Meskipun nggak semuanya kamu harus tahu, nggak, tapi minimal basic-basicnya informasi umum yang penting tentang jurusan yang akan kamu ambil itu kamu tahu gitu. Misalnya kamu mau ambil tentang pertanian, misal ditanya, kenapa kamu milih pertanian di Turki? Emang di Indonesia nggak ada gitu? Kamu harus tahu dong di Turki itu kenapa pertanian di Turki itu bagus gitu, kayak makanan, buah-buahannya, industrinya itu berkembang jelas, bagus dan sebagainya, berkualitas. Kan harus tahu itu gitu. Dan penting Berarti banget ini di sini. ya, harus survei Kenapa? dulu ya jurusannya di Turki itu kayak apa ya? Betul, betul, karena itu akan jadi salah satu bahan, oh anak ini udah siap buat kuliah di Turki nanti gitu, dia udah tahu gambarannya di Turki itu gimana gitu. Nah itu penting banget teman-teman, jadi jangan sampai teman-teman blank banget nol. Nah pada saat itu, ingat banget saya waktu itu ada teman saya, dia akan mengambil jurusan pertanian. Terus ditanya, kamu tahu kan pertanian, kamu tahu nggak pertanian di Turki? Dia bilang dia tahu. Terus ditanya, waktu itu di Turki itu apa komponen apa waktu itu komoditas yang menjadi komoditas utama pertanian di Turki. Nah, dia nggak bisa jawab gitu kan. Nah, itu penting banget. Jadi kan itu tadi dijawab dengan jujur, dan juga kalian harus cari banyak informasi, riset tentang jurusan kalian maupun informasi yang ada di Turki. Penting ya. Terus apa kelebihan dan itu salah, itu kelemahan kamu. Maunya lebih-lebih aja gitu ya. Apa kelebihan dan kekurangan ya? Jadi kelebihan dan kekurangan ini biasanya sering banget sih dipertanyain sama para interviewer, itu baik itu waktu kerja, organisasi, apa pokoknya ini sering banget ditanya. Tapi intinya adalah kalau kelebihan, kalian jawab itu sesuai dengan apa yang kalian punya, apa yang kalian pernah alami, apa yang pernah kalian jalani. Jangan itu kalian lebih-lebihkan gitu ya, jangan juga gitu. Terus kalau kekurangan, ini saya punya tips buat kekurangan. Kalau menurut saya, kalau ada sebuah pertanyaan tentang kekurangan, kalian jangan jelasin yang memang itu sifatnya nggak bisa dirubah gitu. Misalnya nih kayak saya, kekurangan saya adalah saya seorang yang pelupa. Tapi, nah, kalian harus bisa menjawab kekurangan itu dengan jawaban bahwa kalian sudah memperbaiki ataupun sudah ada solusi gitu. Nah, ini bagus banget. Misalnya kayak gini, saya baca di mana gitu ya. Misalnya ditanya, apa kekurangan kamu? Misalnya gini, saya orangnya malas, saya orangnya suka ketiduran. Itu kan agak gimana gitu ya. Misalnya kayak, saya orangnya juga suka apa gitu. Misalnya, jangan begitu. Jawabnya misalnya gini, kekurangan saya adalah, misalnya ya, saya kurang di bahasa Inggris. Tapi saya sudah masuk kurs bahasa Inggris dan saya sudah mengikuti kelas online tersebut. Nah, jadi kelihatan tuh, kalian berusaha untuk memperbaiki kekurangan kalian. Saya orangnya pelupa, tapi untuk mengatasi pelupa saya sekarang sudah hidup dengan teratur dengan membuat note-note setiap harinya dan juga rutinitas saya. Nah, gitu. Itu juga salah satu hal yang, oh,
ternyata ini anak dia punya kelebihan yang banyak, dia punya kekurangan, dan tapi itu ternyata dia mau berubah loh gitu. Jadi itu penting ya teman-teman. Buat tips aja buat kalian mau kekurangan dan sebagainya, itu bisa aja nanti kalian ya kira-kira kekurangan yang kira-kira itu bisa di itulah bisa diituin bentar. Kita break bentar ya, ada azan. Azan ya, benar azan. Azan zuhur ya di sini ya. Baru jam 1. Jam 1 nggak sih sini? Jadi sambil break azan kalian bisa siapin pertanyaan aja dulu yang mau bertanya nanti ya.
Oke, teman-teman. Udah kelar azannya. Halo? Oke. Tadi Bisa lanjut. Kedengaran nggak, Dar? kita sampai di pertanyaan seputar wawancara ya. Halo? Oh, masih mute ya? Kedengaran. Oke. Silakan lanjut. Oke. Kita lanjut ya, teman. Kenapa? Silakan dilanjut. Oke deh. Nah, tadi kita sampai di kelebihan dan kekurangan. Tadi ya udah sampai di situ. Ada seputar berkat, proyeksi hidup, kenapa milih jurusan itu, tentang jurusan itu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya seperti informasi tentang Turki, kira-kira ini yang masih relate sama jurusan yang kalian akan ambil. Kayak saya waktu itu, saya ambil jurusan, saya kan akan ambil jurnalistik ya. Saya cari tahu di Turki tentang sejarah yang ada di Turki, tentang hubungan tentang jurnalistik dan sebagainya. Kemudian saya pilih kenapa negara Turki dari letak yang strategis, kemudian cari tahu dan kenapa sang Turki. Caranya putus-putus. Halo. Pas kamu ngomong putus-putus, Dar. Oke. Oh iya. Lanjut. Masih putus-putus? Lumayan putus-putus. Oke, coba. Kamu pakai wifi ya? Aku udah ganti mobile data nih, stres banget. Ya, jelek banget hari ini jaringannya. Oke, lanjut. Semoga udah aman. Nah, pertama, itu juga apa yang kamu ketahui tentang Turki, baik itu secara sejarahnya, budaya, kemudian pendidikan di Turki, kan harus cari tahu itu. Kan mesti semuanya kan harus tahu, tapi minimal informasi-informasi penting yang kalian bisa bawa itu pada saat interview, itu penting banget. Terus, apa moto hidup kamu? Itu biasanya juga ditanyain. Nah, misalnya kamu berpegang pada apa, berpegang pada sebuah apa ya, motivasi apa, bisa dari surah-surah di Al-Quran, atau mungkin ada moto dari para motivator dan sebagainya. Itu bisa banget sih, teman-teman. Terus, Halo? Ya, suara Andara delay. Kayaknya dia lagi ganti ini deh, ganti mobile data dulu. Harap maklum ya, aku sama Andara tinggal di asrama kan. Nih kalau anak YTB biasa disuruh tinggal di asrama. Ntar kalau kalian udah lulus YTB, dan di asrama itu internetnya Masya Allah luar biasa jeleknya. Sabar ya, bentar. Andara belum masuk lagi ya? Jadi sekarang siapin pertanyaan aja. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin nanti cepet-cepetan aja ya kita jawabnya ya. Jadi siapa yang duluan tanya ntar yang bakal kita jawab dulu. Ini aku sambil nunggu Andara, aku jawab aja pertanyaan yang aku tahu ya. Tadi ada yang tanya, kalau untuk S2 ada tertulis nggak? Untuk itu yang tertulis tuh khusus pendaftar S1 aja ya. S2 sama S3 nggak ada tes tertulis, setahu aku. Halo? Andara udah masuk lagi? Oke, Andara udah masuk tapi belum ada suaranya. Terus coba aku lihat lagi. Jarak antara pengumuman wawancara dan hari wawancaranya kira-kira berapa lama ya? Kalau aku hari itu udah aku bilang tadi, udah aku mention tadi. Jadi kayak 1 minggu doang, benar-benar 1 minggu. Misalnya hari Senin kamu dapat pengumuman interviewnya, Senin depan itu kamu ininya jadwal wawancaranya. Jadi benar-benar singkat banget gitu. Makanya persiapannya dari sekarang. Gitu. Kalau itu pengalaman tahun 2018 ya, dan biasanya emang kayak gitu, emang kayak gitu. Andara udah bisa ada suaranya? Halo. Halo? Ada?
tapi masih putus, Jar. Oke, kalau Andara masih putus, kita ini dulu ya, kita jawab-jawab pertanyaan aku tahu dulu ya. Tanya lagi. Bentar ya. Andara coba live dulu ya, terus habis itu mana lagi nih yang tanya tadi ini. Nanti yang aku tahu aja ya. Yang jurusan Islamic Science sama Islamic Studies bedanya apa? Sebenarnya itu sama-sama kalau untuk anak S1 sama S2 juga, S3 juga sama. Itu sama-sama jurusan masuk di Fakultas Ilahiyat, namanya Fakultas Keagamaan. Terus habis itu kalau bedanya apa Islamic Studies sama Islamic Science, sebenarnya nggak beda, itu kayak studi Islam sama-sama satunya ilmu Islam gitu. Karena emang setiap kampus itu beda-beda namanya gitu, kayak Islamic Science sama Islamic Studies tergantung kampusnya masing-masing gitu. Tapi apa namanya konsep atau apa namanya pelajaran-pelajaran di dalamnya sama-sama tentang ilmu Islam gitu. Jadi tetap sama-sama ilahiyat gitu kalau masuknya Islamic Science sama Islamic Studies. Mungkin kalian bisa cek di misalkan Islamic Studies di Ankara University, kalian lihat aja di jurusannya Islamic Studies Ankara University, nanti kurikulumnya, pelajarannya ada apa aja, sama Islamic Science di kampus mana gitu. Jadi kurang lebih sama, cuman beda nama aja penyebutannya. Oke, Andara udah masuk lagi. Andara bisa dengar aku? Halo? Suara aku masuk gak sih dari tadi ngomong? Mas Nyadi. Masuk Kak, masuk kali Nyadi. Masuk, iya. Jadi Masuk. aku tuh pakai 2 akun. Aku satunya laptop untuk visualnya, satu lagi tuh suaranya. Jadi yang di laptop mute, jangan heran yang di laptop mute karena aku ngomongnya pakai akun satu. Di HP aku pakai mobile data, jelek banget soalnya internetnya. Halo Andara. Ya, Andara belum jawab ya. Kalau Andara belum ini, kita sambil, biar nggak ini, kita sambil jawab-jawab pertanyaan aja. Terus habis itu mana lagi tadi? Ini yang sertifikat bahasa Jepang, nanti Andara aja yang ini ya, yang jawab. Terus habis itu, apakah lama tidaknya waktu wawancara mempengaruhi lulus ke tahap berikutnya? Ya, setahu aku ya, lama atau tidaknya sebenarnya mempengaruhi atau tidak, kurang tahu juga. Cuman kan, coba kalian logikain aja, semakin orang lama ngobrol sama kamu, intinya dia semakin nyaman nggak sih, semakin curious, semakin pengen tahu tentang kamu gitu. Jadi kalau misalkan kayak, cuma bentar doang, kayak 3 menit, 4 menit, itu kan bentar banget ya, itu berarti kayak, mungkin itu nggak pesertanya tidak bisa mengatur jalannya wawancara, jadi cepat selesai gitu. Jadi kalau menurut aku, semakin lama kalian ngobrol, semakin asik kalian ngobrol, itu mempengaruhi juga hasilnya gitu. Jadi kalau misalkan lama, kalian kayak bisa nyambungin obrolan gitu, semakin bagus menurut aku, walaupun tidak ada teori pastinya ya kayak gitu. Cuman ya itu logikanya, semakin lama orang pengen ngobrol sama kamu, berarti dia semakin senang ngomong sama kamu. Semakin bentar doang, berarti dia nggak peduli dan nggak terlalu pengen tahu tentang kamu gitu. Andara, gimana Dar? Udah bisa? Udah. Ya, oke. Udah. Udah. Kalian bisa dengar suara Andara nggak? Kalau dia aku masih putus. Coba Dar, testan dulu. Gimana? Masih putus. Kalau ini udah masuk? Udah. Oke. Kalau gitu saya pindah device. Aduh, luar biasa ya hari ini internetnya. Jelek banget. Tahu nggak sih sinyalnya tuh cuma satu, bener-bener satu wifi ini. Aku baru aja beli internet Belum beli masuk, paket. Parah banget belum sih. masuk ya? Kalau Kalau gitu saya suaranya dari HP, terus itunya dari sini ya. Sama banget ya. Oke, lanjut. Aku share screen Oh dulu. no, yang itu keluar dong. Oke, kalau gitu saya dari HP aja langsung semuanya. Lanjut share Biasa screen deh ya. hari ini. Oke, perjuangan banget nih. Udah masuk share screen-nya? Oke, silakan. Oke, kalau gitu agak mundur karena saya dari HP. Saya keluar aja ya yang di tab. Boleh. Oke, teman-teman, saya lanjut. Maaf. Ini Tapi kamu gambarnya miring ya? Jadi miring, pusing gue liat nih. Harus gini. Kayak gini. Oke, good ya. Udah aman? Udah aman. Oke, kita lanjut. Tadi masih tentang pertanyaan ya, teman-teman.
Nah, tadi masih tentang berkas aplikasi, proyeksi hidup, kenapa milih jurusan itu, terus apa yang kamu ketahui tentang jurusan itu, kelebihan kekurangan kamu, mengapa milih Turki, apa yang kamu ketahui tentang Turki, apa moto, dan tadi terakhir yang sempat saya belum jelasin banget, yaitu siapa sosok yang menginspirasi kamu. Ini penting banget, teman-teman. Kenapa ini adalah hal yang mendasar yang ternyata itu jadi salah satu komponen yang sering sekali ditanyakan sama interviewer. Nah, dan saya pada saat itu saya ambil sosok yang saya waktu itu nyertain dua, yang salah satunya adalah saya menyertakan salah satu jurnalis yang terkenal. Nah, mungkin teman-teman bisa banget nih, misalnya ada ilmuwan di mana gitu, misalnya teman-teman fokusnya tentang misalnya teknik mesin atau mungkin kedokteran. Teman-teman bisa cari tahu siapa sih sosok yang teman-teman inspirasi di bidang teman-teman. Nah, itu penting banget. Misalnya di bidang ilahiyat atau mungkin di bidang agama itu kira-kira ulama siapa gitu. Nah, itu juga penting ya teman-teman. Cari tahu juga informasinya gimana, perjalanan karirnya, yang itu kira-kira bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita ikutin jejaknya, terutama di jurusan kita itu, gitu. Next. Dan sebenarnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan pada saat proses interview. Kadang, bener nggak sih Kak Fadia, ada pertanyaan yang memang dia tuh out of the box banget, yang kita tuh nggak persiapin itu pertanyaan bakal ditanya, ternyata itu bakal ditanyain gitu. Itu bisa banget. Misal ditanyain kayak, kamu suka bola, kamu klub bola apa gitu, misalnya, dan sebagainya. Nah, kita udah memasuki sesi akhir, dan saya selalu bilang, kita tuh butuh duit, teman-teman. Nah, duit. Apa tuh duit? Nah, duit itu ada kepanjangannya. Nah, ini akhirnya kita bisa ngobrol antara sinyal kambing nih. Kita bisa ngobrol, siapa tuh duit? Apa tuh duit? Nah, jadi memang duit itu selalu penting, harus selalu ada dalam segala proses ya, teman-teman. Nah, duit itu ada kepanjangannya. Jadi bukan hanya duit yang kayak gini, ini juga penting sih ya. Tapi ada duit yang juga nggak dahsyatnya. Yang pertama ada D, itu doa. Jadi teman-teman, dalam setiap proses teman-teman, baik itu persiapan berkas, persiapan wawancara, pra-acara, proses dan segalanya, jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kalian. Kemudian minta juga doa sama orang tua kalian, minta doa juga sama guru-guru kalian, sama sahabat kalian, teman-teman kalian. Karena kita nggak tahu nih, mana tahu dari doa mereka ternyata itu akan mempermudah langkah kita, mempermudah proses kita, dan kita lancar pada proses interview. Jadi doalah selalu setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, dalam proses apapun. Nah, yang kemudian ada U tadi, usaha. Nah, ini adalah bagian dari usaha teman-teman untuk mempersiapkan proses next-nya. Jadi usahalah semaksimal mungkin, kemudian usahalah untuk kasih yang terbaik, untuk menjadi yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin, karena benar ya, usaha itu tidak akan mengkhianati prosesnya gitu. Kayak saya pun, saya jatuh bangun, saya gagal beasiswa ini dan itu, saya coba lagi, yakin, akhirnya saya dipertemukan sama beasiswa YTB ini. Dan kuncinya juga adalah ikhlas. Nah, dalam proses apapun, teman-teman menemukan kesulitan, tadi deh duit, usaha, ikhlas, dalam proses kesulitan itu teman-teman ikhlas, mungkin teman-teman harus mengeluarkan biaya, tenaga, kemudian emosi juga, perasaan dan sebagainya, pasti tumpah ruah lah ya pada saat proses ini. Teman-teman harus ikhlas, apapun itu, apapun yang memang itu teman-teman hadapi, teman-teman harus ikhlas dan ya udah gitu, terima aja gitu. Dan yang terakhir adalah tawakal. Nah, setelah dari proses ini tadi, dari proses berkas, interview, dan mungkin tulis, teman-teman berserah bahwa apapun yang nanti diberikan kepada teman-teman, itu adalah yang terbaik buat teman-teman. Dan ingatlah bahwa setiap proses yang kalian berikan, itu meskipun tidak terlihat sekarang, tapi pada suatu waktu nanti pasti akan ada dibalas dengan hal yang mungkin kita nggak pikiran itu bakal diberikan kepada kita. Jadi, dalam melakukan apapun, jangan lupakan duit yang ini sama duit yang ini ya. Itu tadi teman-teman. Itu tadi kira-kira tips and tricks yang bisa saya berikan ke teman-teman, sharing seputar pengalaman saya pada saat proses interview. Semoga ada hal yang bisa teman-teman bisa ambil, bermanfaat, dan tentunya bisa memberikan sesuatu hal yang positif buat teman-teman semua. So, semangat ya teman-teman. Fighting, give your best. Okay. Amin, luar biasa. Terima kasih banyak Andara, Elmi, Maureza atas sharing-sharing sessionnya kali ini. Dan sudah banyak pertanyaan yang menunggu. Apakah saudari Andara masih punya banyak waktu? Karena udah banyak yang masuk ke pertanyaannya.
Lanjut. Oke ya, kita langsung jawab-jawab aja ya pertanyaannya ya. Sebenarnya sorry banget ya, karena emang ini kita internet tadi mati nyala, jadi kita langsung aja jawab pertanyaan nih. Nih, Dar, maaf Kak Andar, aku mau nanya. Kan tadi kakak memasukkan sertifikat bahasa Jepang. Kalau kakak ditanya mengapa pilih Turki dan kenapa tidak pilih Jepang, bagaimana Kak? Kira-kira kakak akan jawab apa? Terima kasih sebelumnya. Langsung, Oke deh Dar. teman-teman. Wow, ini membuka cerita flashback yang lama gitu ya. Ini long story sih sebenarnya. Jadi memang saya itu pingin banget kuliah ke Jepang. Saya udah ikut tes ini dan itu untuk kuliah Jepang. Dan kenapa saya sertakan juga di sana? Karena saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah suatu usaha yang saya pernah berikan untuk mendapatkan beasiswa. Dan kalau ditanya saya bisa bahasa Jepang atau tidak, pada saat itu saya menjawab saya bisa bahasa Jepang sebagai beginner, jadi sebagai pemula. Saya memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa Jepang. Kemudian saya menceritakan sedikit kenapa waktu itu saya sempat terpikirkan ingin melanjutkan kuliah ke Jepang. Saya jelasin di situ, saya cerita, saya jujur bahwa saya gagal di beasiswa Jepang ini. Tapi saya yakin bahwa saya bisa mencoba lagi hal yang lainnya. Nah, itu salah satu cerita yang membuat saya jadi lebih semangat sih justru. Dan pada saat itu para interviewer justru malah mereka sangat tertarik waktu itu. Nah, jadi pembahasan saya tentang Jepang pun juga salah satu hal yang menjadi pertanyaan buat mereka pada saat proses interview saya. Oke. Dadar. Ya, jadi kayak nggak harus, maksudnya kalau kita bahasa Arab nggak harus kuliah di Arab gitu kan, bisa bahasa Jepang kuliah di Jepang. Betul, Tapi itu kan kayak soft skill yang menambah nilai jual kita kan, jual diri ya, tapi jual diri dalam arti yang baik ya, bukan jual diri yang ini. Bener. Kan kita menjual diri kita kepada para interviewer, gimana caranya mereka mau pilih kita gitu. Jadi punya sertifikat bahasa ataupun bisa bahasa lain itu malah merupakan nilai tambah, apalagi kalau kalian bisa bahasa Turki. Orang Turki senang sekali. Iya, betul. Ya oke, terus habis itu mana lagi tadi tuh? Ini tadi aku udah jawab. Terus ada yang bilang dapat informasi dari Ordi sebelumnya, sekarang pakai tools seperti kalender gitu kadang dilarang oleh interviewer. Jadi ada gitu loh, Dar, kayak mind map, mungkin kamu udah pernah lihat yang kayak kalender gitu yang ada foto-foto ditempel kayak clipping kayak gitu-gitu. Terus habis itu kata Ordi coba bawa yang unik dan berbeda. Saya punya rencana pakai roll banner atau X banner. Gede amat. Bagaimana menurut kamu Hadia dan Kak Andara? Gimana, Dar? Oke deh. Hari itu? Jadi kalau tadi saya udah pernah cerita, jadi saya tuh buat pop up. Jadi kalau teman-teman tahu pop up itu kayak gambar yang anak kecil punya buku cerita, terus kalau dibuka ada gambar yang timbul, tau kan ya? Itu pop up namanya. Oh, oke. Nah, saya buat itu ada sekitar 5 halaman pop up tentang future plan saya. Pada saat itu sebenarnya sih belum ada yang kepikiran untuk buat itu ya, makanya saya membuatkan kesan saya untuk ngebuat itu. Tapi karena saya juga sering sharing kayak gini ke teman-teman tentang yang apa saya lakukan, jadinya semakin banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu ya. Makanya jadinya kayak semua jadi kayak punya ide yang sama, jadinya jatuhnya kayak jadi nggak boleh lagi gitu. Nah, kalau menurut saya sih kalau misalnya udah ada aturan dari para interviewer, dari YTB-nya untuk dilarang, ada baiknya kalau misalnya kita mengindahkan itu gitu. Karena namanya peraturan, kita lebih baik mengikuti jalan aman aja gitu. Nah, kalau menurut saya kan harus bisa menciptakan sesuatu hal yang baru, yang itu yang baru tapi itu berkesan gitu. Jadi nggak mesti harus melalui ini gitu. Kayak dulu tuh ada juga yang dia mungkin misalnya saya masih belum kepikiran, tapi waktu itu ada juga abang kelas, waktu itu ada Wardi di tahun di atas saya, beliau itu dia suka nulis dan dia bawa bukunya itu yang sebanyak-banyaknya itu puluhan itu dibawa dia pada saat proses interview. Nah, sebenarnya tuh berat jadi iya, makanya itu salah satu effort juga sih Kak ya. Nah, tapi kalau menurut saya karena ini udah banyak banget sama orang-orang Indonesia udah pada nyobain semua melalui mind map atau kalender itu, kalian cobalah suatu hal yang baru, variasiin lah yang baru apa kayak gitu. Kayaknya bosen ya orang-orang ya. Nah, iya, kayak udah bawa ini lagi. Gitu. Makanya coba ciptain sesuatu yang out of the box gitu kan. Apa kayak gitu. Kreatif gitu. Mungkin gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya udah ada larangan khusus untuk kalender ataupun mind map dan pop up dan sebagainya, kalau menurut saya ya udah jangan dilakuin lagi gitu. Jangan dilakuin lagi. Betul. Ya coba deh pikirin gitu apa yang bisa membuat kalian berbeda dari serakian ribu orang yang akan interview gitu, selain yang kayak tools kayak yang udah dilarang itu gitu. Aku nggak tahu, aku belum pernah dengar ini dilarang apa enggak, cuman aku baru tahu ini juga gitu. Kalau misalkan mau pakai banner atau roll banner boleh juga gitu.
emang gak ada larangan juga gitu. Iya, Coba itu aja nggak gitu. Tapi banner kan gede banget ya. Itu mau Iya, tulis betul. apa gitu. Tercetak ya. Ya boleh Cari lah. sesuatu hal yang Kreatif. tidak merepotkan kamu sih menurut saya. Kayak ada dulu anak Indonesia yang dia nyanyi bahasa Turki. Kayak itu kan simple ya, nggak perlu ngebawa Nah. apa-apa gitu. Nah, Nah. misalnya kalian juga bisa puisi Turki kayak apa kayak, tapi juga ini nggak mesti loh ya, harus relate sama jurusan kalian gitu. Dan jangan sampai kalian menciptakan sesuatu hal yang di luar dari interview, tapi itu malah memperburuk penilaian kalian. Jadi itu jangan Ya, juga gitu. Iya. Tapi hari itu aku dengar ada yang pernah nyanyi ini dari Istiqlal Marsya. Mungkin kemarin ada yang pernah lihat ya pas aku bikin di story itu tentang Istiqlal Marsya. Ada kan ceritanya ya, anak Indonesia yang interview dia nyanyi Istiqlal Marsya itu lagu kebangsaannya Republik Turki kayak kita ini. Apa sih namanya? Indonesia Raya, Indonesia ya kan? Itu sakral banget buat orang Turki. Terus dia nyanyi itu. Terus aku bilang kan di story aku, nih kalau kalian bisa hafalin ini auto lolos gitu. Nggak auto lulus juga, ada yang bilang emang Kak bener langsung auto lulus. Iya, maksudnya nggak auto lulus kayak gitu, cuman tuh benar-benar nilai tambah gitu. Karena dengan catatan orang Turki itu nasionalismenya tinggi banget gitu. Jadi ketika kalian bisa bahasa Turki atau bisa sesuatu yang berbau Turki, apalagi sesuatu yang sakral kayak lagu kebangsaan mereka, itu pasti akan bakal nilai plus banget gitu. Kemarin tanya tuh bisa juga mungkin hafal di Istiqlal Marsya mungkin atau apalah kalian mau gitu. Betul. Nah, terus ada lagi nih next nih, ini kayaknya aku yang jawab deh. Untuk beasiswa TDV cuma bisa untuk jurusan keislaman. Jadi TDV itu beasiswa dari Turki ada di adat waktu. Jadi kayak Kementerian Agamanya Turki gitu. Dan jurusannya emang cuma buat Islam aja. Adanya cuma buat jenjang S1 doang, S2 sama S3 nggak ada gitu. Kalau misalnya teman-teman punya adik atau tetangga atau siapa aja, ada juga beasiswa Imam Hatib namanya. Itu untuk SMA. Tapi nanti sekolahnya kayak madrasah gitu. Imam Hatib tuh kayak madrasah di Turki gitu, kayak sekolah agama Islam di Turki. Jadi selain YTB ini, kalau kalian mau yang fully funded, tapi cuman ada jurusan agama, adanya Imam Hatib Scholarship untuk SMA, itu cewek cowok, sekarang udah ada, zaman dulu cewek nggak ada, itu untuk anak SMA. Terus TDV itu untuk cewek cowok juga, tapi jurusannya harus ilahiyat atau keislaman untuk jenjang S1 gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi, sepengalaman ke Anda waktu interview dikasih berapa pertanyaan dan waktunya berapa lama, Dar? Nah, sebenarnya sih kalau secara spesifiknya saya kurang ingat ya ada berapa. Kalau waktunya sekitar 10-15 menitan, karena saya bisa dibilang termasuk interview yang lama daripada yang lain. Saya kan selebihnya tuh kayak 5-8 gitu. Saya di atas itu gitu. Ingat banget saya. Nah, pada saat itu pertanyaan yang pertama pasti tentang kenapa kamu memilih jurusan jurnalistik. Terus kenapa kamu milih Turki? Turki nggak baca, jadi saya bilang I don't know gitu kan. Tapi saya akan baca setelah ini. Karena jurnalis ya. Betul. Makanya ditanya berita-berita di Turki. Iya, betul. Itu saya bilang jujur saya tidak tahu, tapi saya akan baca setelah ini. Tapi saya tahu berita akhir-akhir tentang Turki yang sebelumnya saya dengar. Jadi itu tuh kayak ada berita tentang Turki yang pada saat itu tentang apa gitu. Saya nggak ingat juga pada saat 2017. Nah, terus pada saat itu saya juga ditanya tentang, kamu tahu nggak Turki itu dulu dari negara apa menjadi negara sistem apa gitu. Nah, itu saya jawab dari sistem parlementer ke sistem presidensial gitu. Bayangin itu pertanyaan yang nggak pernah saya pikirkan gitu ya. Saya jawab aja gitu, tapi ternyata pas sudah saya cek, benar, alhamdulillahnya gitu kan. Terus pertanyaan apa lagi? Tapi emang ya kadang-kadang ya pertanyaan itu pokoknya apa yang kalian tulis di sistem kalian tuh yang kalian isi itu akan keluar. Tapi suka pertanyaan random juga kayak gitu. Betul. Tapi nggak terlalu random juga sih. Ada juga yang hari itu ditanya anak hubungan internasional ditanyakan, menurut kamu Turki bakal menjadi bagian dari European Union nggak? Ada kan itu kan Uni Eropa kan? Bakal nggak? Kalau iya kenapa? Kalau nggak kenapa? Jadi kayak lumayan bakal ditanya tentang negara-negara Turki. Cuman aku hari itu enggak ya, karena jurusan aku agama gitu. Terus kayak, kan sebenarnya aku nggak tahu ya, mungkin nanti anak-anak jurusan hubungan internasional atau ilmu politik kan, maksudnya emang Turki dari zaman dulu nggak pernah dimasukin ke Uni Eropa gitu. Tapi kan ada yang tanya, iya saya ada yang jawab karena ingin membagus-baguskan Turki ya. Iya saya yakin Turki pasti bakal menjadi bagian dari Uni Eropa dan bla bla bla. Padahal kenyataannya itu enggak gitu. Maksud aku nggak usah dilebih-lebihin juga Turkinya kalau emang kenyataannya emang dia tidak diakui di Uni Eropa kok. Ininya European Union kan nggak mengakui Turki sebagai Eropa gitu, karena Turki emang sebagian Asia sebagian Eropa. Jadi jangan karena kalian mau interview Turki dibagus-bagusin semua, karena itu kan kadang-kadang dia ngetes juga gitu.
Apakah kalian tahu? Apakah kalian hanya ingin membagus-baguskan, kayak mau menjilat gitulah? Ya sih, setuju banget sama Kak Fadia. Nah, Terus pertanyaan tentang itu, saya kan kasih sertifikat Jepang. Ditanya tuh, kamu pernah apply bahasa Jepang ya? Saya jawab iya. Terus kamu bisa bahasa Jepang enggak? Saya pernah belajar kursus bahasa Jepang untuk level awal, level dasar. Terus saya, oke, coba kamu ngomong bahasa Jepang. Saya bahasa Jepang tuh, hajime maste, watashi wa namai wa andara elmi desu. Cuma itu doang. Terus waktu itu saya juga ditanyain tentang, oh ya, saya itu tuh sertifikat, saya SAT, saya pernah ikut ujian SAT, karena waktu itu pengen daftar ke Jepang itu, ditanyain gimana susah atau tidak. Saya bilang pada saat itu susah dan sebagainya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang, oh ya, kamu punya adik atau tidak. Kemudian tentang keluarga juga ditanyain kepada saya. Siapa sosok inspirasi kamu, apa moto hidup kamu, dan terakhir, kenapa saya harus milih kamu sebagai award di YTB. Itu juga penting sih. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang memang kalian harus yakin jawabin itu, tapi juga tidak seperti hal yang kalian membanggakan diri kalian gitu, tidak gitu. Tapi di situ kalian menjelaskan bahwa saya sudah mencoba yang terbaik, saya akan memberikan yang terbaik, saya akan belajar sungguh-sungguh. Ini bagian dari mimpi saya. Mungkin 3 hal itu adalah satu hal yang memang kuat sih untuk jadi satu jawaban kenapa kita layak untuk dipilih untuk menjadi seorang luar DYTB. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya, durasinya juga sekitar 10 ke atas gitu. Pada saat itu interviewernya benar-benar yang kita seru banget ngobrolnya, ada 3, dan kita gimana, saya merasa nggak tegang karena di awal saya udah ciptain suatu hal yang aura yang positif tadi dengan greeting yang baik dengan para interviewer. Bismillah, saya yakin saya akan kasih yang terbaik. Dan saya selalu bilang pada saat interview itu langkah terakhir, titik penghabisan, kasih yang terbaik. Karena itu step yang paling udah mau deket banget sama awardee-nya gitu. Karena kita udah menyisihkan berkas yang lainnya. Jadi jangan sampai pas interview deg-degan, kacau, ya Allah, kayak udah sayang banget gitu kan, udah nyisin ribuan orang tapi nggak maksimal gitu. Pokoknya kalau habis interview itu udah kagak ada tes lain lagi, tinggal kamu lolos atau tidak, udah gitu. Betul, makanya harus. Makanya menurut aku ya persiapannya dari jauh-jauh hari gitu, biar nanti pas kalau udah deket hari, apalagi hari H, nggak amburadul gitu. Kalau kalian kayak mepet-mepet kan mau mati gitu kan, malah nanti jadi jelek kalau deg-degan tuh ngeblank kan. Jadi makanya aku bikin interview sessionnya dari sekarang untuk sharing session, biar kalian ada gambaran dari awal gitu. Kalau mepet-mepet biasanya kayak gitu. Jadi kayak lumayan santai aja pas ngomong itu, karena kalau kalian tahu lah kalau gugup malah ngeblank jadinya kan. Kayak gitu. Ini ada lagi nih pertanyaan nih. Ini sebenarnya informasi aja ya. Sebenarnya nih teman-teman, kan beasiswa YTB ini nggak pernah ngasih kuota ya untuk Indonesia tuh berapa orang. Sebenarnya tuh kayak kararek yang kuota. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah masuk interview, bisa jadi sih menurut saya semua itu bisa lolos kalau semuanya layak. Jadi kayak itu cuman mau kualifikasi kalau kalian tuh orangnya tuh gimana, kalian layak atau enggak gitu. Jadi kayak itu tuh udah kesempatannya tuh besar gitu teman-teman. Jadi kalau saya bisa bilang orang yang masuk interview itu kalau semuanya bagus semua bisa lolos semuanya. Gitulah. Ya nggak sih Kak Fadia? Setuju nggak? Dia cuma pengen ngajak kamu ngobrol aja, pengen lihat secara langsung gitu. Oh ternyata kayak gini gitu. Kemarin kan berkas gitu. Jadi jangan tanya lagi ya kuota YTB berapa, gue kagak tahu gitu. Karena emang dia nggak pernah kasih kuota gitu. Yang bagus diangkat gitu. Serius. Bismillah ya, aku ya jadi deg-degan lagi nih untuk interview nih. Nah ini ada yang tanya lagi nih. Aku apply jurusan kesehatan di YTB. Menurut pengalaman kakak di Turki, bidang kesehatan di sana gimana kak? Apalagi pas corona gini, apakah lebih bagus dari Indo atau sama aja atau gimana kak? Kalau untuk penanganan corona, kayaknya lebih bagus di Turki daripada di Indonesia gitu. Ya karena ini juga ya orang-orangnya juga gitu, bukan kan kita sama-sama orang Indonesia ya, cuman emang orang Indonesia agak sedikit lebih bandel gitu kan kalau dibilangin. Maksudnya kayak di Turki ini kayak lumayan ketat gitu aturan corona, kayak kita kan tiap hari weekend tuh lockdown, Sabtu Minggu ini kita lockdown nih, nggak bisa keluar. Terus habis itu setiap hari dia lockdown, kita jam 9 malam udah nggak bisa keluar gitu. Jadi dibatasi. Terus habis itu nggak boleh makan di restoran gitu. Kalau di Indonesia orang masih nongkrong kayak gitu-gitu, gimana corona nggak ramai gitu kan. Jadi kalau menurut aku kalau di corona kayak gini, kebijakan tentang kesehatannya lebih bagus di Turki daripada di Indonesia. Dan juga kayak kita tes corona gitu kan gratis kan, kecuali kalau mau keluar negeri ya. Indo bayar tahu tes corona kayak gitu. Kayak kamu pulang ke Jawa hari itu kan dari Riau bayar, apa-apa bayar. Terus kita keluar kota dari, misalnya aku dari Sakarya ke Istanbul atau ke kota lain tuh nggak bayar gitu, nggak ada tes sama sekali. Tapi kalau di Indonesia kan
tes, habisin duit lagi kan, nggak semua orang punya duit gitu. Pokoknya kita di sini kayak pakai ada satu kode namanya HES-kode gitu. Jadi kita di tracking gitu, apakah anak ini sehat atau enggak. Jadi nggak perlu dicolok terus kayak gitu. Jadi Kayak menurut aku, iya, menurut aku kalau untuk tentang corona kayak gini kebijakannya lumayan lebih bagus di Indo. Tapi pasti ada plus minus di Turki, di Indo juga pasti bagus, di Turki juga pasti bagus. Cuman yang aku lihat kayak gini kita lumayan lebih ini di sini lebih agak modern dan orang-orangnya tidak terlalu melawan gitu ya. Cuman kalau bidang kesehatan kamu tahu nggak, Dar, untuk ininya, untuk Oke. jurusannya? Oke, saya bantu jawab ya. Kalau kita bisa lihat secara umum di kesehatan di Turki, mereka bagus banget. Karena masyarakat mereka itu rata-rata 70% atau 80% mereka itu mempunyai asuransi kesehatan, baik itu asuransi kesehatan diberikan oleh pemerintah maupun swasta. Jadi memang mereka tuh untuk kesehatan itu mereka benar-benar aware banget sih. Dan kalau saya lihat, kalau di Indonesia kan mohon maaf ya, ada kayak semacam kelas A, kelas B yang penanganan itu berbeda gitu. Tapi kalau di Turki, penanganan kesehatannya itu bakalan sesuai gitu. Jadi nggak ada melihat misalnya dia dari golongan rendah atau mungkin dia golongan yang gimana gitu ya. Tapi di sini rata gitu kalau untuk masalah fasilitas kesehatannya gitu. Dan universitas yang ada di Turki pun untuk kedokteran, mereka itu benar-benar yang mahasiswanya itu benar-benar secara baik itu secara dari mulai teori maupun dari praktek, mereka benar-benar dikasih yang terbaik gitu. Kalau saya ngeliat anak-anak kesehatan di sini, mereka beber yang kayak magangnya bagus, langsung di rumah sakit, kemudian juga mereka langsung terjun langsung kepada dunia medis yang mereka geluti gitu. Dan kalau menurut saya Turki itu udah banyak banget kemajuan dari mulai rumah sakitnya, bahkan rumah sakit termegah terbesar pun di negara Asia itu salah satunya adalah negara Turki yang kemarin baru diresmikan. Nah, di setiap kotanya itu juga ada rumah sakit dan mereka itu kalau saya lihat penanganan untuk ambulans, kemudian untuk penanganan pertamanya, mereka gercep banget sih. Bahkan kita tuh anak asrama yang kita cuma pusing doang, muntah doang, langsung datang ambulans ke asrama loh gitu. Dan itu gratis, teman-teman. Biar nggak perlu ngantri maksudnya kan. Jadi iya, betul. Betul. Kalaupun ada kecelakaan dan sebagainya, itu medisnya juga tanggap. Jadi kalau menurut saya, Turki itu adalah salah satu negara yang untuk bidang medis, kesehatan, kedokteran itu juga unggul gitu. Jadi ya baguslah kalau mau kuliah di Turki, tapi kalian akan belajar bahasa medisnya dengan bahasa Turki. Jadi siap-siap. Ya, gitu. Oke, kita langsung lanjut lagi. Kayaknya di Indo udah, aku nggak tahu jam berapa, mungkin udah malam. Kita jawab singkat-singkat aja ya. Ini ada yang tanya lagi, kalau udah apply YTB, lalu apply YTB SDB, boleh lagi? Nggak boleh, ini udah jawab 1000 kali ya. Intinya boleh, nonton aja di YouTube aku. Terus habis itu, apakah boleh kita bawa kayak portofolio hobi kita? Tadi udah dijawab juga ya, sebenarnya boleh-boleh aja bawa kayak itu, apa namanya? Tadi itu tools. Cuman katanya ada larangan lagi, cuman aku nggak tahu tuh informasinya bener-bener dilarang apa gimana gitu. Terus habis itu, apakah pemilihan univ itu berpengaruh dengan kelulusan YTB? Silahkan, Dar. Kita singkat-singkat aja ya. Oke. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya kalau kamu layak, kamu itu nggak, pemilihan univ itu nggak menjadi sebagai itu berpengaruh untuk kamu lulus atau enggak. Itu hanya adalah sebagai referensi para pihak YTB untuk memberikan kamu universitas. Semisal pun dari pilihan kalian yang 12 itu ternyata tidak ada universitas yang cocok, tapi kalian layak untuk mendapatkan award di YTB, maka kalian akan dicarikan universitas yang layak. Karena itu udah kejadian, teman-teman. Jadi ada satu awardi yang dia udah menyertakan 12 pilihan. Ternyata dia dapat sebuah universitas yang di luar dari yang dia pilih gitu kan. Mungkin jadi kan memang ini dia centang ini kan di bawah ada ya, kalau misalkan kalian bersedia nggak untuk ditempatkan di universitas selain pilihan kalian. Itu kan ada ya? Iya, kalau diperlukan bakal kayak gitu. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya itu nggak berpengaruh sama kelulusan kalian, tapi akan berpengaruh kepada pemilihan tempat untuk universitas studi kalian gitu. Iya, benar. Tapi ya udah, pokoknya pilihan pertama adalah prioritas kalian. Cuman dilihat lagi gitu, misalkan prioritas kalian adalah kampus berbahasa Inggris, tapi kalian nggak punya sertifikat TOEFL atau IELTS, itu nggak bisa lagi gitu. Jadi kayak diurutkan aja. Setuju. Pokoknya nanti ditempatkan kalian di ini kok, di universitas yang bagus kok kalau YTB, yang negeri. Ini ada yang bilang, Kak, maaf Kak, yang pernah saya baca mengenai jadwal YTB, sepertinya nggak ada tes tertulis tahun ini, tapi nggak tahu berapa enggak. Aku juga kurang tahu ya, pokoknya nanti ada tes tertulis apa enggak, nanti kalian cek aja di email masing-masing. Insya Allah kalau kalian lolos bakal ada informasinya gitu. Tapi setahu aku dari tahun-tahun kemarin ada untuk S1 doang gitu. Terus habis itu mana lagi nih?
Ada yang minta contoh CV, nanti nanti share ya Dar ya, kayak udah share nanti aku bakal share di grup Telegram. Terus habis itu mana lagi nih? Mana terus? Kak izin bertanya kalau bawa slide journey kira-kira dibolehin nggak ya? Sebenarnya nggak ada larangan ya nggak sih? Nggak ada larangan bawa apa-apa aja gitu. Kalian boleh bawa Betul, betul, aja. betul. Cuman nggak tahu apakah dilarang apa nggak. Tapi nggak ada kok larangan setahu aku. Bawa aja Iya apa yang kan? kalian mau. Menurut saya sih Terus bawa habis aja. itu Terus kalian lihat kondisi di sana. Kalau memungkinkan untuk kalian ya, tunjukkan, ya tunjukkan. aja. Kalau nggak memungkinkan, Ini ya udah. benar. Bawa aja apa-apa yang kalian mau bawa gitu. Terus nanti minta izin dulu misalkan mau pakai. Saya boleh nggak pakai ini gitu. Kalau dia bilang boleh Betul. lanjut. Dia bilang nggak boleh simpen gitu kan ya. Kayak gitu aja. Iya. Terus habis itu Easy. mana lagi? Iya. Yang penting minta izin kan. Nah, terus habis itu mana lagi nih? Nah, ini udah tadi. Mana nih? Izin live banyak yang udah izin live nggak apa-apa karena udah maghrib ya di Indo ya. Kemana kan udah submit itu ada yang kurang berkas. Gitu. Yang udah submit berkas tapi mau masukin lagi udah nggak bisa ya. Terus habis itu apa boleh di asrama bawa pemanas air panas biar bisa minum pas sahur? Nggak bisa ya bawa elektrik, cuma bisa bawa laptop, bawa HP, bawa hair dryer, tapi kayak rice cooker, pemanas air panas itu nggak bisa, cuman udah disediain di asrama, ada air panasnya kok, tenang aja. Ada kayak dispenser air panas gitu. Ada yang tanya kenapa banyak award di ITB yang pilih jurusan International Relations. Bener tau, di Indo, di Turki banyak banget ya anak Iya, ini betul, ya, HI ya, hubungan betul. internasional. Nggak tahu juga Jo, kenapa. jawab nih. Jawab, kenapa aku juga tahu. Oke, Emang jadi banyak ya. sebenarnya alasannya adalah karena Turki itu adalah salah satu negara yang strategis, teman-teman. Letaknya tuh bener-bener strategis banget, dekat sama Asia, Eropa, Timur Tengah. Jadi bayangin deh, ini peta, kesananya Asia, bawahnya Timur Tengah, sampingnya Eropa. Jadi kayak strategis kan gitu. Mau ke Eropa itu deket banget ke atas. Mau ke Timur Tengah ke bawah, mau ke Mekah, Madinah, Dubai ke bawah. Mau ke Asia juga deket banget gitu. Jadi kayak tempat itu strategis gitu. Dan Turki kan memang salah satu negara yang memang mereka itu diperhitungkan gitu di dunia internasional, baik pun di organisasi internasional. Makanya banyak banget anak Indonesia yang mau di kuliah di sini gitu untuk ngambil HI. Dan kalau kalian lihat di Turki sendiri, kalian tuh sampai kalau di Istanbul, kalian tuh nyari orang Turkinya tuh loh bingung gitu. Saking banyak banget anak asingnya, anak dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Balkan, dari Europe. Jadi sampai memang seberagam itu loh orang-orang asing di Turki gitu, terutama di Istanbul. Jadi untuk memperoleh relasi itu jadi semakin lebih bagus sih gitu. Nah, oke, jadi sebenarnya banyak sih yang aku tidak jawab pertanyaan-pertanyaan, maaf ya. Soalnya kayak waktunya juga udah lama juga kita share ya. Dari jam berapa nih? Udah 3 jam kayaknya nih. Udah sakit pinggang gue dong di sini. Ada nanti kalau misalkan ini deh, nanti kalau kalian misalkan mau tanya-tanya lebih kepada Andara, ini Andara punya Instagram, dia suka bikin konten juga, aku tulis lah ya di sini ya. Apa nih nama Instagramnya Andara, nih bisa follow Andara, boleh ya nanti dari ya tanya-tanya gitu, beasiswa. Boleh, insya Allah dijawab. Andara Elmi nggak sih? Andara Elmi A-nya 2, Andara RAAELMY. Oh ya oke, ini kalian bisa follow Andara. Itu aku udah share juga link untuk join grup Telegram. Kalau kalian belum join, kalian bisa join karena di situ aku bakal bagi-bagi share info. Terus habis slide Andara juga kalau mau ada. Nanti kalau CV-nya juga boleh di situ di share juga. Pokoknya nanti insya Allah aku bakal share di grup Telegram itu. Karena di Indo juga udah maghrib ya. Sorry banget yang belum terjawab pertanyaannya. Ada yang tanya, Kak, kamar berapa orang di asrama? Beda-beda. Ada yang 2 orang sampai 6 orang ada gitu. Tergantung asrama kamu di mana ya. Nanti insya Allah kita bakal share-share lagi. Terima kasih banyak Andara atas sharing sessionnya. Allah Razi Olsun ya kalau kata orang Turki ya. Ya kita belum foto ya, jangan pergi dong. Kalian buka dong kamera foto dulu. Kayaknya aku nggak tahu iya, aku bakal ada sharing session lagi apa enggak nih. Karena kan udah mau Ramadan ya. Terus habis Ramadan biasanya itu. Foto dulu, Kak. Foto yuk, ayo buka dulu kameranya. Ayo, Kak. Lah, siapa nih? Ya, nanti jangan lupa ya, tag aku boleh, @Fadiah Muksen, tag Andara juga boleh, @Andara Elmi. Yuk kita buka dulu. Nanti biar ada kenang-kenangan, siapa tahu kalian lulus ke Turki, ntar kalian cari kita ya, tunjukin foto ini. Nih, buktinya kita pernah ikutan sharing session gitu.
By the way, ada nggak yang bisa tolong ini screenshotin? Aku tuh laptopnya lagi rusak, aku pinjam laptop orang lagi, makanya bingung dari tadi nih. Ada yang mau jadi volunteer untuk ini Kak. screenshot yang lagi pakai laptop? Siapa tuh? Saya Alia Fadila, Kak. Oke, silahkan Alia, tolong ya. Nanti kirim di grup Telegram. Kamu udah di grup Telegram belum? Sudah, Kak. Sudah. Nanti Hitung ya Alia ya. Ini kayaknya ada 2 slide deh. Nanti boleh juga slide kedua. Kita slide pertama dulu mungkin ya. Oke, hitung Alia. Oke. 1, 2, 3. Slide kedua ya. Slide kedua lagi. Gak tahu siapa ya slide kedua. Rini apa tuh di belakangnya makanan, jadi lapar. 1, Yuk. 2, 3. Mau. Oke, sudah. Oke, nanti tolong kirim ke grup ya Alia ya. Oke teman-teman, makasih banyak ya. Coba dari tadi kalian open kamera kayak gini kan gue seneng ya dari tadi nggak lihat muka orang. Sorry banget ya, sharing session kali ini bener-bener teknisnya ini ribet gara-gara bener-bener susah internetnya dari tadi, sorry banget. Tapi semoga ada yang manfaat yang bisa kalian ambil. Dan mungkin aku nggak bakal up di YouTube juga karena emang laptop aku rusak, nggak bisa record dari tadi karena ini beli nih Zoom-nya nih. Jadi agak ribet aja, beli dari Shopee, tunggu masnya bales ribet gitu. Ya udah, makasih banyak teman-teman. Semoga nanti habis Lebaran, aku mohon maaf lahir batin dulu ya. Kita mau Ramadan besok, mohon maaf kalau misalnya aku banyak salah kata gitu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Lebaran juga. Nanti aku nggak tahu habis Lebaran, semoga kalian dapat panggilan interview ya, insya Allah. Ya udah, terima kasih banyak ya semuanya ya. Semoga kita bisa ketemu di Turki. Nanti cari aja kita kalau dapat di Turki. Ya udah ya, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus udah pada pinter bahasa Turki aja anak-anak. Terus. Hai. Gila. Pintar, Dar. Aku dulu nggak tahu apa-apa. Gila. Terima kasih ya, Dar ya. Sama Kak Fadia, senang hati. Oke, Saya izin live ya. Bye-bye. Ya, aku ikut ya. Bye semuanya. Syukur Adirim. Bisa Deris. Bye.